Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang aspek keuangan pada bisnis brownies Buttersweet Cakery. Untuk memenuhi tugas ETS studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Widi Taurus Sandi, SEMSM. Perkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama ada Ninik Hidayati Masfufah, yang kedua ada Dwi Zafani, yang ketiga ada Rototo Amanah, yang keempat ada Meilan Dwi Indrawati, dan yang kelima ada Fani Rahmadiani. Pada slide kedua kita akan membahas tentang sumber pendanaan. Yang kedua ada kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Yang ketiga analisis metode penelitian, usulan investasi. Yang keempat analisa keuntungan. Yang kelima laporan keuangan. Pada slide ketiga ada sumber pendanaan. Modal adalah dana yang dibutuhkan untuk membiayai keadaan aktiva dan operasi sebuah usaha. Dalam menjalankan sebuah usaha ini, modal adalah faktor penting. Begitu juga dengan brownies Buttersweet Cakery. Sumber permodalan brownies dari tabungan sendiri yaitu sebesar 15.375.000. Pada slide keempat ada kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Modal merupakan segala bentuk kekayaan yang digunakan untuk memproduksi kekayaan yang lebih banyak lagi untuk perusahaan. Modal investasi brownies Buttersweet Cakery sebesar Rp7.660.000. Pengeluaran kerja brownies satu kali produksi sebesar Rp1.840.000. Gaji brownies Buttersweet Cakery sebesar 5 juta dan biaya lain-lain sebesar Rp372.000. Pada slide kelima kita akan membahas tentang analisis metode penilaian usulan investasi. Analisis kelayakan usaha bertujuan untuk menentukan alokasi sumber-sumber perusahaan sebaik mungkin ke dalam setiap kegiatan usaha brownies Buttersweet Cakery untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mengukur layak atau tidaknya usaha brownies Buttersweet Cakery menggunakan metode Net Present Value, Profitability Index, dan lain-lain. Analisis metode penilaian usulan investasi. Untuk menilai kelayakan usaha, brownies Buttersweet Cakery juga menggunakan metode ini. Jika NPV memiliki nilai positif, maka usaha brownies Buttersweet Cakery dikatakan layak. Jika NPV bernilai negatif, usaha brownies Buttersweet Cakery dikatakan tidak layak. Untuk perhitungannya sendiri, NPV menggunakan discount rate dengan BI rate sebesar 30%. Analisis metode penilaian usulan investasi. Ada Profitability Index atau Benefit Cost and Ratio. Metode Profitability Index biasa disebut juga dengan istilah BC Ratio. Pendekatan ini hampir sama dengan metode NPV. Hanya saja PI menggunakan present value untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. Perhitungan Profitability Index adalah sebagai berikut. Profitability Index sama dengan present value cash flow dibagi present value initial investment. Analisis metode penilaian usulan investasi, yaitu Internal of Return atau IRR. IRR dinyatakan sebagai tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari ekspektasi arus kas masuk suatu proyek ke nilai sekarang dari biaya proyek. Untuk perhitungannya sendiri, IRR sudah dijelaskan di dalam layar. Untuk menilai penerimaan tingkat pengembalian hasil intern ini diterima atau tidak, maka dipergunakan kriteria sebagai berikut. Jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman, maka diterima. Jika IRR lebih kecil dari bunga pinjaman, maka ditolak. Pada slide ke-9 ada payback period. Ini juga salah satu analisis metode penilaian usulan investasi. Payback period atau juga disebut sebagai periode pembayaran kembali adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh pendapatan bersih suatu investasi untuk menutupi biayanya. Untuk perhitungan payback period adalah sebagai berikut. Payback period sama dengan tahun sebelum pengembalian penuh, ditambah biaya yang belum dikembalikan pada awal tahun, dibagi arus kas selama setahun berjalan.
Analisis metode penilaian usulan investasi yang terakhir adalah average rate of return. Metode ini mengukur tingkat keuntungan rata-rata yang akan diperoleh dari suatu investasi untuk menentukan layak atau tidaknya rencana investasi. Hasil dari ARR akan dibandingkan dengan biaya modal perusahaan. ARR dapat dihasilkan dengan perhitungan dengan cara membandingkan average earning after tax dengan average investment. Pada slide ke-10 ada analisa keuntungan. BEP digunakan untuk mengetahui volume penjualan yang harus dicapai pada titik impasnya. Berikut perhitungan BEP per tahunnya dengan menggunakan rumus per unit dan per rupiah menurut Mulyadi. Analisa keuntungan BEP dalam rupiah. Pada analisa keuntungan BEP ini sudah dijelaskan di dalam layar. Jadi, untuk mencapai titik BEP brownies Bittersweet Cakery harus menjual brownies kentang sebanyak 4.392 atau sama dengan penjualan mencapai 3.733.540.000 rupiah. Pada slide ke-13 ada laporan keuangan. Laporan keuangan, menurut S. Munawir, adalah laporan yang berisi kondisi keuangan suatu perusahaan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta laporan-laporan lainnya. Berikut pada slide ke-14 ditampilkan laporan laba rugi brownies Bittersweet Cakery. Laporan perubahan modal brownies Bittersweet Cakery. Dari laporan perubahan modal yang sudah ditampilkan, bisa kita simpulkan, dari perhitungan perubahan modal di atas didapatkan hasil pada periode 31 Desember 2020 sebesar Rp774.251.388. Neraca dalam laporan keuangan digunakan untuk memperlihatkan keadaan sebuah perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.